Kelompok wartawan atau jurnalis menyebutnya sahafi labik, yang artinya wartawan licik. Beliau berpidato dalam bahasa Perancis, sehingga membuat para peserta konferensi sangat kagum. Hal ini membuat dan mengangkat nama baik Indonesia. Kepandaian diplomasi yang dilakukan membuahkan pengakuan negara-negara Arab atas kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali rakyat yang terpaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan karena tidak tahan siksaan mereka. Jedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan Bunda Erna di dalam acara Jedar, cerita anak dalam jaringan. Bunda ada pantun nih, nanti jangan lupa bilang cakep ya. Coba menari di atas pipa. Pipa kuat dibakar ujungnya. Selamat pagi, salam jumpa. Semoga sehat kabar semuanya. Amin. Sahabat literasi, sehatkan semuanya? Sudah siapkah kita berliterasi saat ini? Tentunya karena sehat pasti semangat. Sahabat literasi, pada episode sebelumnya, Bunda Erna telah bercerita tentang pendidikan dan pekerjaan Haji Agus Salim. Untuk episode ini, Bunda Erna akan menceritakan karir sang poliglot. Masih ingatkah sahabat literasi, apakah poliglot itu? Ya, benar sekali. Poliglot adalah orang yang menguasai dan mampu berbicara dalam berbagai bahasa. Sahabat literasi, selain sukses dalam hal pendidikan dan pekerjaan, Haji Agus Salim juga mempunyai pengalaman di dunia jurnalistik. Apa saja pengalamannya? Kita uraikan satu persatu. Sahabat literasi, setelah keluar dari neraca, Haji Agus Salim menjadi pemimpin harian Hindia Baru dan surat kabar Bendera Islam di Jakarta. Pada tahun 1927, Haji Agus Salim bersama Haji Umar Said Cokro Aminoto mendirikan surat kabar Fajar Asia atas dukungan Raja Saudi Arabia. Di koran Fajar Asia, banyak tulisan-tulisan Haji Agus Salim yang mengkritik pemerintahan Hindia Belanda, antara lain dalam tulisannya Polisi dan Rakyat, yang isinya mengkritik sikap polisi terhadap rakyat, keganasan dan kepuasan polisi dalam memeriksa orang-orang yang kena dakwah. Sahabat literasi, banyak sekali rakyat yang terpaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan karena tidak tahan siksaan mereka. Selain itu, Haji Agus Salim juga menaruh perhatian kepada hakim yang dimuat dalam koran Fajar Asia pada tanggal 26 Juni 1928 yang isinya, jika negeri hendak selamat, haruslah pengadilan berderajat tinggi dalam anggapan orang ramai di negeri ini. Sahabat literasi, selain itu Haji Agus Salim pernah menjadi redaktur di harian Mustika di Yogyakarta. Kepiawaian dalam dunia tulis-menulis atau jurnalistik membuat Haji Agus Salim dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia. Hebat kan beliau? Sahabat literasi, selain di dunia jurnalistik,
Haji Agus Salim juga mempunyai andil besar di dunia politik dan diplomasi sejak sebelum Indonesia merdeka sampai setelah Indonesia merdeka. Sebagai buktinya adalah pada tahun 1929, Haji Agus Salim diangkat sebagai penasihat teknik delegasi Serikat Negeri Belanda ke Konferensi Kaum Buruh Internasional di Jenewa, Swiss. Di sana beliau berpidato dalam bahasa Perancis, sehingga membuat para peserta konferensi sangat kagum. Hal ini membuat dan mengangkat nama baik Indonesia di mata dunia. Sahabat literasi, dalam dunia politik, Haji Agus Salim pernah dianggap mata-mata Belanda oleh Dr. Sutomo dan Mr. Singgih karena Haji Agus Salim tidak pernah ditangkap oleh Belanda. Sahabat literasi, setelah Indonesia merdeka, Haji Agus Salim beberapa kali diasingkan bersama dengan pemimpin nasional lainnya karena kepandaiannya dalam berdiplomasi. Sahabat literasi, tahukah arti diplomasi? Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang atau yang biasa disebut diplomat yang mewakili sebuah negara atau organisasi. Haji Agus Salim sangat pandai dalam menyampaikan kritik tajam dan pedas, namun dibalut menjadi bentuk yang sangat halus dan cerdas. Sahabat literasi, pada akhir kekuasaan Jepang di Indonesia, Haji Agus Salim merupakan salah satu tokoh dari Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI untuk merancang Piagam Jakarta. Sahabat literasi, siapa sajakah 9 tokoh yang termasuk dalam Panitia 9? Ya, mereka adalah 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Mr. A.A. Maramis, 4. Abi Kusno Cokrosuryo, 5. Abdul Kahar Muzakir, 6. Haji Agus Salim, 7. Mr. Ahmad Subarjo, 8. Wahid Hasim, dan 9. Muhammad Yamin. Masih ingatkah sahabat literasi isi Piagam Jakarta? Piagam Jakarta isinya hampir sama dengan Pancasila. Hanya ada perbedaan di sila ke-1, di mana di Piagam Jakarta bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selain menjadi penghalus susunan bahasa di Piagam Jakarta, Haji Agus Salim juga memperhalus bahasa di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sahabat literasi, karir Haji Agus Salim tidak hanya sebelum merdeka. Setelah merdeka pun, Haji Agus Salim mempunyai karir cemerlang, yaitu setelah Indonesia merdeka, Haji Agus Salim menjadi Menteri Luar Negeri, mulai dari masa kepemimpinan Kabinet Syahrir, Amir Sarifuddin, dan Kabinet Hatta. Luar biasa ya, jadi Menteri Luar Negeri terus-menerus. Itu karena apa ya sahabat literasi? Ya, karena kepiawaiannya dalam berdiplomasi dan menguasai berbagai bahasa. Haji Agus Salim sering dipercaya dalam berbagai misi diplomatik di dalam rangka memperkenalkan negara Indonesia baru di luar negeri, seperti di India dalam Inter-ASEAN Relation Conference, kemudian dilanjutkan ke Timur Tengah. Kepandaian diplomasi yang dilakukan membuahkan pengakuan negara-negara Arab
atas kemerdekaan Indonesia dan ditandatanganinya pengakuan kedaulatan dan perjanjian persahabatan dengan negara Mesir pada tahun 1947. Sahabat literasi, sejak Haji Agus Salim menjadi Menteri Luar Negeri, banyak undangan yang beliau hadiri. Dengan ciri berpeci, berjanggut putih, berkumis melintang, dan tidak terlalu tinggi, Haji Agus Salim terkenal kepandaiannya juga kelucuannya. Banyak sebutan yang diberikan kepada Haji Agus Salim, antara lain kelompok politikus menyebutnya Siasi Mumtaz, yang artinya politikus istimewa. Sedangkan kelompok wartawan atau jurnalis menyebutnya Sahafi Labik, yang artinya wartawan licik karena humornya penuh sindiran. Sedangkan kelompok lain menyebutnya The Grand Old Man atau orang tua besar dan irfit atau setan irfit karena humor-humornya yang tajam tetapi selalu disukai. Sahabat literasi, selain menghadiri berbagai undangan di berbagai negara, Haji Agus Salim juga menjadi dosen tamu di Universitas Cornell dan Princeton, Amerika Serikat. Hebat kan Haji Agus Salim? Dalam kuliahnya, Haji Agus Salim berbicara mengenai pentingnya modernitas Islam dan pemahaman jihad yang bukan semata-mata perjuangan fisik. Sahabat literasi, pada 4 November 1954, bangsa Indonesia berduka. Bangsa Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya, yaitu Haji Agus Salim. Beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Jakarta karena sesak nafas. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Sahabat literasi, atas segala perjuangan dan dharma baktinya kepada negara, Haji Agus Salim mendapatkan beberapa penghargaan dari negara, antara lain pada tanggal 17 Agustus 1960, almarhum Haji Agus Salim mendapatkan Bintang Mahaputra Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1961, almarhum dianugerahi Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan. Selain itu, pada tanggal 27 Desember 1961, Haji Agus Salim ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961. Nah, sahabat literasi, siapa yang ingin mengikuti jejak Haji Agus Salim? Sahabat literasi, dari cerita Haji Agus Salim tadi, kita dapat meneladani sikap beliau yang selalu haus akan ilmu serta selalu belajar untuk menggapai cita-citanya. Semoga cerita tadi bisa menginspirasi sahabat literasi semua untuk selalu meningkatkan kualitas diri dengan terus belajar demi meraih cita-cita. Sahabat literasi, kalau ingin tahu banyak tentang sosok Haji Agus Salim, manusia serba bisa, penerjemah, ahli sejarah, wartawan, sastrawan, seorang diplomat, praktisi pendidikan, seorang filsuf, dan seorang ulama, datang saja ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Blitar yang bertempat di Jalan Veteran 75. Baiklah sahabat literasi,
Karena keterbatasan waktu, Bunda Erna harus undur diri. Sampai jumpa di Cedar berikutnya. Ke Semarang membawa merica. Singgah sebentar di Surakarta. Siapa orang gemar membaca, jalan hidupnya penuh cahaya. Kalau sudah minum jamu, akan sehat seluruh badan. Kalau sudah banyak ilmu, jangan lupa diamalkan. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.